Saya nak menyanyikan sebuah lagu. Lagu apa? Judulnya Hama. Hama. Hama itu apa? Harimau Malaya. Oke, bisa. Tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Harimau, harimau, harimau Malaya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau, harimau, harimau Malaya. Tak pernah bilang Apa ini? Lagu apa ini? Wah, kenapa dia nih cuy? Oh, ini harimaunya cuy. Wow. Tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau, 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 harimau Malaya. Tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Tak pernah hancur hati, melayang-layang. Harimau Malaya, hero suka Melayu. Bener nggak sih itu lagu patriotik? Ya, sangat keren lah pokoknya kan. Ini adalah sebuah hiburan. Mungkin bisa diputar juga lagu ini di tempat hiburan-hiburan di Indonesia, di kafe mungkin ya kan. Setuju nggak? Baru-baru ini, ritual lagu tanah air yang biasa dilakukan oleh pemain timnas Indonesia, baik dari level junior sampai senior, ditiru oleh negara tetangga Malaysia. Sampai-sampai supporter Malaysia malah mengklaim bahwa ritual yang mereka lakukan lebih menyentuh dibandingkan dengan tradisi lagu tanah airku milik Indonesia. Nah, semuanya memang bisa ditiru oleh Malaysia, tapi satu, jiwa patriotik dan nasionalismenya itu tidak bisa ditiru oleh Malaysia, cuy. Oke, kita lanjut. Heran apapun yang dilakukan oleh tim Garuda selalu saja ditiru dan diklaim oleh timnas Malaysia. Padahal banyak orang luar negeri memuji semangat dan kekompakan supporter Indonesia setelah melihat tradisi ini. Mereka terkagum-kagum bagaimana lagu ini bisa menciptakan atmosfer yang sangat menggetarkan stadion. Nah, belum ada di dunia, hanya di Indonesia, cuy. Jadi Malaysia juga meniru-niru nih, mereka membuat lagu sakral juga gitu kan cuy ya. Kita lanjut lagi cuy. Beberapa media asing bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu sorotan utama dari pertandingan timnas Indonesia. Ini yang menarik dari Indonesia cuy ya. Mungkin semua sudah tahu ya kalau dari segi tradisi apa yang dimiliki ciri khas Indonesia ini selalu ditiru oleh Malaysia. Nah, tapi nggak apa-apa lah cuy ya. Intinya kita harus bangga. Ciri khas kita ini ditiru tetangga sebelah. Artinya kita Indonesia menjadi patokan buat mereka ya, bahwa mereka itu juga ingin dikenal oleh dunia. Nah, hanya satu yang mereka nggak bisa tiru cuy, yaitu jiwa nasionalisme kita ini terhadap negara. Mereka tidak punya. Setuju nggak cuy? Kita lanjut lagi. Bisa gitu. Bisa gini ya. Ini malam tahun baru cuy. Wow, keren banget. Jepang cuy, bergema lagu tanah airku cuy. Terkenang selama hidupku. Keren. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Wow, ramai sekali warga Jepang menyaksikan ya.
mereka pun juga ikutan menyanyi kan. Nah disinilah ya kan jiwa nasionalisme anak-anak muda Indonesia dimanapun berada tetap kuat ya kan. Memang kalian luar biasa nih. Nah, jadi lagu Tanah Airku ini dibawakan oleh orang Jepang ya. Jadi versinya bahasa Jepang nih. Jadi orang Jepang ini sebenarnya dia pinter banget bahasa Indonesia. Kemarin dia juga datang ke stadion menyaksikan Indonesia vs Jepang, tapi dia tetap mendukung Indonesia. Keren bang. Jadi dia bawakan lagu ini versi Jepang ya. Keren. Asik. Lagu ini memang sangat menyentuh hati aja ya. Keren banget nih. Lagu Indonesia dibikin bahasa Jepang ya. Respect buat orang Jepang nih cuy. Oh, ritual harimau Malaya nih. Malaysia banjir hujatan usai tiru Tanah Airku timnas Indonesia di Piala AFF ya. Jadi semua pemain Malaysia ini bingung, kaptennya tiba-tiba tirukan gaya kapten Indonesia. Geger di Eropa itu ya. Kabar menarik dan mengejutkan di antaranya. Breaking news, dihujat se-Eropa. Ulah konyol Malaysia viral di Belanda. Malaysia nekat tiru momen sakral timnas Garuda di Piala AFF. Media Eropa keheranan sampai buat komentar yang sangat menohok ini. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Ya gimana gak bingung ya, semua gaya dan ciri khas Indonesia ini ditiru ya. Kekhasan sepak bola di Asia Tenggara seringkali menarik perhatian media internasional. Ya. Baru-baru ini media Eropa menyoroti kehebohan yang muncul setelah Malaysia dianggap meniru salah satu momen sakral milik tim nasional Indonesia. Media Eropa menggarisbawahi keunikan sepak bola Indonesia, terutama ikatan emosional antara tim, simbol kebangsaan, dan supporter yang dianggap luar biasa yang tak dimiliki oleh negara manapun. Ya, benar banget. Entah disadari atau tidak, diam-diam Indonesia saat ini menjadi trend center bagi tim di ASEAN. Salah satunya ialah saat Indonesia mulai melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Jadi sorotan ya Hal ini di dunia kemudian aja juga ya. dilakukan oleh tim seperti Malaysia hingga Thailand. Ya. Begitupun yang kini sedang hangat dibicarakan, di mana tradisi yang sebelumnya dilakukan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia juga mulai dilakukan oleh tim-tim di ASEAN. Hal itu terlihat di ajang Piala ASS tahun ini. Sayangnya tidak semua tim bisa menirukan tradisi yang dilakukan oleh Indonesia seperti yang ditunjukkan para pemain Malaysia. Nah, apapun bentuknya yang ditiru itu tidak akan pernah bisa sama dengan yang menciptakan ya cuy ya. Hal inilah yang semakin membuktikan jika Indonesia adalah tim yang sangat berbeda dibandingkan dengan tim-tim di ASEAN lainnya. Dan untuk itu inilah cerita saat tradisi dari timnas Indonesia coba dilakukan oleh negara lain, terutama negara-negara ASEAN. Cuman di mereka ini nggak keliling di apa ya bundaran tengah lapangan tuh cuy ya. Mereka hanya berdiri seperti kaku gitu.
Sebagai pecinta timnas Indonesia, kalian pasti tahu dengan tradisi yang biasanya dilakukan oleh para pemain setelah pertandingan selesai. Tradisi itu adalah menyanyikan lagu Tanah Airku bersama dengan para supporter. Saat menyanyikan lagu itulah semua pemain hingga staf pelatih berkumpul melingkar di tengah lapangan. Sebuah tradisi yang ternyata membuat para pemain timnas semakin kompak. Entah itu pemain lokal maupun keturunan. Dan itu selalu dilakukan entah saat Indonesia meraih kemenangan maupun kekalahan. Usai menyanyikan lagu Tanah Airku, para pemain kemudian berjalan mengelilingi stadion untuk memberikan apresiasi serta rasa terima kasih kepada para supporter. Ternyata apa yang dilakukan oleh Indonesia juga dilakukan oleh timnas Thailand. Jadi kita harus bangga cuy ya, karena kita ini adalah salah satu patokan atau parameter dari mereka ya. Mereka juga ingin dikenal oleh negara-negara luar gitu. Tradisi Indonesia juga ditirukan oleh timnas Malaysia. Para pemain timnas Malaysia mencoba meniru tradisi timnas Garuda yang dimana setelah laga melawan Thailand berakhir, para pemain Malaysia kemudian berkumpul untuk menemui supporter. Fans negeri jiran kemudian bernyanyi bersama-sama di tribun stadion, tapi lagunya lagu apa ya? Tidak diikuti oleh para pemain Malaysia. Ya, karena mereka ini kagok cuy ya, mereka nggak terbiasa dan juga mereka ini sebelum-sebelumnya nggak seperti itu, hanya di Indonesia yang seperti itu cuy. Jadi kalau cuma hanya meniru aja, jadi nggak bisa seperti persis apa yang disitakan oleh Indonesia cuy ya. Mereka cuma berdiri saling menyebar dan tidak berbaris seperti yang biasa dilakukan oleh pemain Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan biasanya di tengah lapangan, di lingkaran itu ya. Jadi mereka ini timnas Malaysia ini berdiri di pinggir lapangan tegak seperti kaku begitu ya, dan juga mereka tidak kompak mengikuti lagu-lagu itu. Terlihat para pemain Malaysia masih kebingungan, terutama pemain naturalisasi mereka yang belum terbiasa melakukan ritual tersebut. Jika kalian perhatikan, banyak pemain naturalisasi Malaysia yang namanya mirip dengan bintang sepak bola di Eropa. Salah satunya adalah Sergio Aguero. Wow, Sergio Baru-baru Aguero. ini pemain Pahang tersebut mencoba memberikan motivasi kepada rekan-rekannya dalam pertandingan melawan Thailand. Sayangnya apa yang dilakukan oleh Sergio Aguero tersebut malah dimirip-miripkan dengan yang sebelumnya dilakukan oleh Jay Itzes bersama timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Bang Jay sebelumnya juga memberikan motivasi kepada para pemain dengan cara yang dilakukan oleh Sergio Aguero. Kulit Malaysia juga bandingkan naturalisasi Indonesia dengan Malaysia. Jujur saja jika melihat para pemain naturalisasi Malaysia, tampaknya belum ada kekompakan di dalamnya. Karena belum terbiasa ya cuy. Sesuatu yang sangat wajar karena mayoritas pemain naturalisasi Malaysia adalah pemain yang bermain di MSL tanpa memiliki darah Malaysia sama sekali. Berbeda dengan Indonesia yang hampir semua pemainnya memiliki darah Indonesia. Soal ini ternyata sangat berpengaruh dalam hal nasionalisme. Berhubung memiliki darah Indonesia, para pemain keturunan akhirnya mau belajar dan menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, jadi itulah cuy ya, walaupun pemain timnas Indonesia ini berasal dari luar, tapi mereka itu memiliki darah dari Indonesia cuy ya. Jadi tertanamlah jiwa nasionalismenya itu. Mereka sangat kagum dengan lagu-lagu dari kebangsaan ini ya, yakni Indonesia Raya. Sementara para pemain naturalisasi Malaysia biasanya hanya diam waktu lagu kebangsaan Malaysia dikumandangkan. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kritik dari pengamat sepak bola Malaysia. Mereka membandingkan pemain naturalisasi Indonesia dengan naturalisasi yang ada di negaranya. Penyokong Indonesia nih nyanyi lagu Tanah Airku nih tak keluar stadium nih sebelum game kelepas. Tak seperti pemain kita, ucap pundit Malaysia. Kini dengan apa yang sudah terjadi, tampaknya Indonesia benar-benar menjadi trend center bagi tim-tim di kawasan ASEAN. Sebuah hal yang sangat wajar karena apa yang dilakukan Indonesia terbukti sukses. Tak hanya menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia juga menjadi satu-satunya tim yang lolos ke Piala Asia 2027 mendatang, sehingga kesuksesan ini pastinya membuat tim ASEAN yang lain iri dan ingin mengikuti jejak dari Indonesia. Nyanyikan sebuah lagu
Oke. Lagu apa? Judulnya Hame. Hame. Hame itu apa? Harimau Malaya. Harimau. Iya. Salah. Tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Harimau Malaya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau Malaya. Tak pernah bilang dia. Apa ini? Nah, jadi apapun karya seniman dari mereka itu ya kita harus hargai cuy ya. Oh, ini harimaunya lagi jalan-jalan dia mengelilingi pemain-pemain gitar ya. Jadi harimau nih cuy. Oh, ngaukannya. Oke. Harimau Malaya tak pernah hancur hati, otaknya berdepai. Harimau Malaya. Keren banget ini. Nah, jadi ini sangat menghibur kita semua lah. Yang ingat ya, jangan diklaim ya, lagu ini adalah lagu patriotik dari mereka. Oke lah, mohon maaf ya jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.